jangan kecewa, dan jangan tawar hati dengan tanda-tanda zaman. Tanda-tanda yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Tentunya kita tahu bahwa pada saat Rasul Paulus menuliskan akan 2 Timotius pasal yang ketiga ini. Rasul Paulus menjelang akan harinya pada saat dia akan menghadapi akan kematiannya. Bukan kematian karena ketuaan dia, tetapi kematian di dalam dia menghadapi suatu eksekusi. Di dalam menghadapi akan sesuatu hukuman mati di tangan daripada raja siapa? Nero. Rasul Paulus pada saat itu dia mengingatkan kepada Timotius. Dan hari ini pun saya ingin mengingatkan kepada saudara. Di dalam 2 Timotius berbicara akan terjadi suatu masa yang sukar. Mengetahui akan masa yang sukar adalah sesuatu yang penting di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak pernah mengetahui, maka itu kita akan hidup seenaknya. Pada saat saya masih kecil, saya diingatkan selalu. Pada saat zaman itu dari dulu sampai sekarang, menurut saya, ya, gak banyak beda. Gak banyak beda dalam arti kata, ya, banyak sekali akan masa susah di dalam kehidupan orang tua kita. Sampai sekarang pun masa sukar akan terus terjadi, dan terus nanti firman Tuhan akan digenapin, ya, sampai firman Tuhan ini akan digenapin. Nah, pada saat saya masih kecil, orang tua saya pada saat menghadapi masa yang susah, dia share kepada anak-anaknya, oke, kita menghadapi akan masa yang susah. Mungkin pekerjaan orang tua saya, ya, mungkin memang keadaan ekonomi. Saya saat itu nggak banyak mengerti, tetapi saya masih ingat orang tua selalu mengingatkan untuk saya hidup bijaksana di dalam penggunaan akan uang dan lain sebagainya. Pada saat saya meminta sesuatu, dia ingatkan, ya, kita lebih baik untuk save money, untuk kita lebih baik untuk menghemat dan lain sebagainya. Karena kalau kita tidak diingatkan, maka itu kita akan hidup di dalam kesembronoan kita. Kita akan hidup semaunya kita. Nah, Timotius pada saat itu diingatkan oleh Rasul Paulus bahwa akan terjadi sesuatu masa yang sukar yang akan datang. Saya percaya bahwa setiap daripada kita hidup pada saat ini di dalam masa yang sukar. Saudara merasakan hal yang sama dengan saya atau tidak? Tapi saya merasakan hal ini, bahwa saat ini kita hidup di dalam masa yang sukar. Bahwa Paulus pada saat itu mengatakan bahwa akan terjadi masa di mana makin hari akan menjadi masa yang makin buruk. Timotius pada saat itu diajar untuk berharap, untuk tinggal, untuk selalu kuat. Bahkan dia diajar oleh Rasul Paulus untuk hidup, untuk berharap kepada suatu apa? Rapture. Kepada sesuatu pengangkatan. Timotius diajar untuk selalu bersiap, jangan lengah terhadap apa yang akan terjadi, yang akan dialami oleh Timotius. Paulus pada saat itu, dia sendiri mengharapkan untuk rapture itu terjadi, bahwa Tuhan akan menolong dia. Kalau saya sering berpikir, Paulus memikirkan tentang rapture. Timotius diajar tentang rapture. Tante Mary ngajar tentang rapture. Pak David juga mengingatkan tentang akhir zaman dan lain sebagainya. Mungkin saudara berpikir atau berkata kepada saya, Pastor, coba bagaimana ini? Kalau apa yang selalu dibicarakan dan ternyata nggak terjadi. Saudara, meskipun tidak terjadi, saya ingin mengajarkan kepada saudara. Maka itu hari ini saya mengajarkan kenapa kita harus berjaga-jaga. Kita hendaknya kuat, ya, di dalam masa yang sukar. Mungkin kita belum mengalami akan masa sukar, tapi saya mengajak untuk kita berpikir kepada masa yang sukar. Mungkin kita bisa mengalami rapture, atau mungkin kita sudah mendahului untuk ke surga sebelum rapture. Ya, kita juga tidak tahu.
Tetapi untuk kita berpikir akan hal ini, untuk berpikir di dalam pengharapan, untuk kalau terjadi sesuatu yang kita hadapin, mungkin masa yang sangat sukar di Indonesia, di dunia ini, biarlah kita boleh diangkat lebih dahulu oleh Tuhan. Sebelum penganiayaan, kita boleh diangkat dulu oleh Tuhan. Kita perlu untuk memikirkan akan hal ini. Kenapa? Tuliskan di dalam note saudara. 1 Yohanes pasal yang ketiga. Ini kuncinya. 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Saudara sudah menemukan? Kalau sudah menemukan, katakan amin. Saya belum mendengar suara saudara. Haleluya. Dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Ayat yang ketiga. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Sekali lagi saya ingin baca. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi kita belum nyata apa keadaan kita kelak. Kita ini anak-anak Allah, tapi kita belum tahu nanti keadaan apa kita kelak. Amin. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan kita yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Ayat yang ketiga, saudara garis bawahi. Ya. Orang yang menaruh pengharapannya kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Jadi meskipun Yesus tidak datang seperti yang kita atau saudara harapkan, apa yang saudara dan saya pikirkan, itu akan memberikan sesuatu impact di dalam kehidupan kita. Pengharapan yang kita punyai akan memberikan impact pada saat saudara berpikir di dalam pengharapan itu. Ada amin. Pada saat saudara berpikir akan terjadinya sesuatu masa yang sukar, maka dari itu kita akan berpikir akan hal itu di dalam kehidupan kita dan akan menjadi impact di dalam kehidupan kita. Bagaimana you spend money? Halo? Kalau saudara dan saya tidak pernah berpikir, maka dari itu tidak akan ada sesuatu impact di dalam kehidupan kita. Di sekitar kita pun tidak akan terpengaruhi. Kalau kita berpikir bahwa nantinya seperti firman Tuhan katakan, seperti bagaimana Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius, mengajarkan akan akhir zaman. Bagaimana Tante Mary mengatakan atau mengajarkan tentang akhir zaman. Supaya apa? Supaya ada sesuatu impact di dalam kehidupan kita. Yang dikatakan di dalam ayat yang ketiga, kalau kita hidup di dalam pengharapan itu, maka dari itu kita akan menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Ada amin. Kalau kita tidak pernah berpikir akan kedatangan Tuhan, kita seperti orang yang tidak mempunyai pengharapan. Kita tidak mengharapkan akan pertolongan daripada Tuhan. Kita tidak mengharapkan bahwa akan terjadi nanti sesuatu masa yang saudara dan saya perlu pertolongan, perlu kasih karunia daripada Tuhan. Last week saya menyampaikan akan firman Tuhan, di mana Nuh, dia sebagai seorang yang diselamatkan oleh Tuhan, ada di dalam bahtera Tuhan. Bukan karena seperti firman Tuhan katakan, dia sebagai seorang yang saleh saja, tetapi dia menerima karunia daripada Tuhan. Ada amin. Di dalam kehidupan kita,
Maka dari itu kita pada saat kita ada sesuatu pengharapan itu, kita mendapatkan karunia daripada Tuhan, sehingga kita makin kuat di dalam kehidupan kita, di dalam perjalanan kita, di dalam kita yang akan kita hadapin. Ada sesuatu kekuatan, ada sesuatu pengharapan itu yang kita pegang. Tuhan akan menjadi sesuatu jawaban bagi kehidupan saudara dan saya. Kita akan semakin hari akan semakin kuat. Kalau kita mau hidup di dalam pengharapan ini, maka itu kehidupan kita akan bergairah, saudara. Saudara akan, kalau saudara tidak akan memikirkan, wah nanti gampang, masa sulit susah dari dulu, ya dari dulu juga sudah ada. Maka itu sekarang juga akan susah, nggak apa-apa, nanti juga akan baik lagi. Ya, orang sering berpikir demikian. Dari dulu Rasul Paulus juga sudah berbicara tentang rapture. Buktinya tidak ada rapture. Sekarang mau bicara masalah rapture. Ya kalau ada, kalau enggak. Tetapi saudara, saya mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau firman Tuhan mengajarkan untuk kita berpikir akan hal itu, ada amin saudara. Kalau kita memikirkan akan kedatangan Tuhan, maka dari itu untuk membawa kehidupan kita makin hari akan makin suci. Kalau kita berpikir bahwa nantinya ada judgment, bahwa nantinya ada penghakiman bagi setiap manusia, maka itu membuat saudara dan saya untuk kita ini berjalan di dalam jalan yang benar. Karena kita akan menghadapi sesuatu judgment, menghadapi sesuatu penghakiman di dalam kehidupan kita. Kehidupan kita bukan selama-lamanya. Kehidupan kita bukan senantiasa akan ada di dunia. Kita akan menghadapi sesuatu judgment. Hidup kita akan makin bersemangat. Kekristenan kita akan semakin bertumbuh di dalam pertumbuhan, karena kita mengharapkan akan kedatangan daripada Tuhan. Karena kita mengharapkan akan pertolongan daripada Tuhan, yaitu rapture lah, entah kita karunialah. Disitulah yang kita akan selalu akan perhatikan. Ini akan merubah akan kehidupan saudara dan saya. Kalau kita mulai berpikir akan hal ini, akan merubah akan pikiran kita. Tapi kalau kita tidak memilih bahwa Yesus tidak akan datang, ya mungkin belum akan datang, maka itu kita, ya kalau saya boleh katakan, justru kita harus hati-hati pada saat kita berpikir, kalau kita berpikir kita ini kuat, justru kita ini harus hati-hati. Karena disitulah mudah sekali saudara dan saya akan apa? Justru jatuh. Amin saudara. Nah, kita melihat banyak sekali tanda-tanda. Tanda-tanda yang terjadi di hadapan kita di dalam ayat yang kedua, di dalam Timotius. Kita kembali kepada Timotius. 2 Timotius pasal yang ketiga. Di dalam ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Di situ digambarkan bahwa orang mencintai akan dirinya sendiri lebih daripada Tuhan. Lebih mencintai dirinya sendiri, apalagi mencintai akan saudara. Mencintai ya pribadinya lebih daripada mencintai akan sesama, ataupun di firman Tuhan katakan daripada mencintai akan Allah. Saudara, kalau saudara perhatikan, seperti di dalam suatu magazine saja yang kita sering bisa lihat. Kumpulan daripada magazine. Saudara bisa melihat People magazine, mulai dari People, ya, berarti orang-orang banyak. Menjadi apa? Us magazine. Habis dari Us